Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk Mujung Payana bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Hari ini, topik kali ini kita bicara tidak yang berat-berat ya, mungkin yang ringan-ringan saja, tapi dengan tokoh yang cukup berat juga sebenarnya, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati. Kita sapa dulu, langsung kita usaha udah biasanya topiknya politik, kebijakan gitu ya. Hari ini kita akan bicara tentang aktivitas beliau sebagai seorang akademisi, ternyata juga sering ngayah. Mungkin pemirsa juga sudah paham ya, beliau sering nari topeng Sidakarya, kemudian juga belakangan juga nyalon narang gitu ya, melalui komunitas Beli Braya. Beli Braya, ya. Mungkin Pak Dekan bisa cerita dulu nih, Beli Braya ini apa, kemudian gimana ceritanya kemudian sampai bisa nopeng Sidakarya, dan terus apa yang melatar belakang gitu. Ya, terima kasih Bu Winata, dan terutama terima kasih Bali TV dan seluruh masyarakat Bali, khususnya di Buleleng ya. Jadi komunitas ini sebetulnya Beli Braya dibentuk 2016 oleh teman-teman profesi notaris, ada profesi dosen di dalamnya, ada juga teman-teman pengusaha di Denpasar padahal didirikan, tapi ada di kabupaten lain. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita, karena Beli Braya ini fokus ke adat budaya Bali, khusus memang sosial adat dan budaya Bali. Nah, kemudian dari hasil diskusi dengan teman-teman di Beli Braya dan teman-teman di Buleleng khususnya, akhirnya kita punya program selain memang untuk mempunyai bajre di beberapa kayangan desa, kayangan jagat, kemudian hasil evaluasi teman-teman khusus di Buleleng kita ada program ngayah Sidakarya dan perkembangannya dengan Buleleng di Calon Narang. Tetapi pernah juga di daerah lain, Tabanan dan Denpasar pernah juga kita ngayah. Nah, khusus di daerah Buleleng inilah hampir sudah dari 2019 ya, kita dengan tim Beli Braya terus menjalankan konsep ngayah, hanya ngayah khusus Dewa Yadnya dan Pitra Yadnya, artinya untuk Yadnya saja. Khusus di Piodalan, Utawi, Rengaben, khusus yang Calon. Yang lainnya tidak, karena memang kita khususkan untuk menguatkan adat budaya Bali di bidang adat seni, terutama khususnya di Yadnya. Itu poin kita. Berarti komunitas Beli Braya ini dulu sempat awalnya membagikan bajre gitu ya, ke bajre kepada pemangku, gitu. Kemudian berikutnya ngayah berupa tari-tarian. Kemudian kerjasama dengan Fakultas Hukum juga biasanya pendampingan untuk awig-awig di desa adat yang membutuhkan pendampingan awig-awig, di beberapa sudah kita jalan. Di Bado dengan Desa Kutuh juga kita jalan, dengan di Buleleng juga ada, di Gianyar juga ada pendampingan, di Tegalalang gitu. Ya. Tapi yang khusus menarikan topeng Sidakarya di Buleleng. Di Buleleng. Tapi kemarin ada juga yang di Tabanan, tapi lebih banyaknya di Buleleng. Kenapa Buleleng? Setelah kita dengan tim ya Beli Braya, dengan dosen di Fakultas Hukum juga, dengan teman-teman seniman di beberapa tempat juga, kita khususkan di Buleleng karena jumlah penari yang menarikan seketopeng itu sedikit di Buleleng. Kalau di daerah Gianyar, Denpasar, Badung kan banyak, komunitasnya banyak. Di Buleleng sedikit, bahkan berapa kali orang-orang dari luar Buleleng juga nari di situ. Di samping itu, yang saya dengar, mudah-mudahan tidak salah, juga istilah ngayah ini sekarang sudah tidak populer lagi. Kalau dulu lingsir-lingsir kita ngayah, di pura betul-betul ngayah, hanya dapat ajengan, sesaripis bolong, sudah rasanya luar biasa. Berkah dari beliau, Ibu Betara Utawi leluhur sudah luar biasa. Tetapi ada pergeseran nilai menurut saya, ngayah sekarang itu dalam tanda kutip mulai mupah atau dibayar. Kalaupun dibilang sesari gitu kan, namanya sesari, satu sari utama. Satu yang utama kan hati yang tulus apa gitu kan. Bukan satu yang utama 1 juta, 2 juta, apalagi 5 juta. Nah, pergeseran ini yang menurut saya yang harus saya, karena kebetulan asli Buleleng, yang mulai saya bangun. Mungkin pasti ada pergesekan di beberapa tokoh yang mungkin tidak setuju, tetapi saya akan memulai dengan ketulusan. Beli Braya ini ngayah sekot topeng, topeng Sidakarya dalam setiap upacara. Upacaranya apa? Dewa Yadnya atau Pitra Yadnya gitu ya. Dan ngayah total ini. Berarti sama sekali tidak katalah mau ya, hanya kita terima sesari aja ya, mungkin 50.000 sampai 100.000. Ada bahkan beberapa
berusaha memberikan dengan 3 juta, 5 juta, tapi kita berusaha mengembalikan konsep ngayah itu kita terima, tapi kita waliang, kita mempunyai lagi di tempat acara kepada beliau yang melinggih di situ, atau ya kalau misalnya Wentena Aben kepada beliau yang diabenkan. Karena kita tahu persis bahwa masyarakat Buleleng, masyarakat Bali, orang turun untuk melanggengkan yajnya, saking baktinya kepada Dewa, semakin baktinya kepada leluhur. Kok kayaknya saya nggak tega untuk menerima peturunan itu, kemudian kita ambil dengan begitu rasanya dengan teman-teman lebih beraya. Aduh, kok kayaknya nggak tega. Lebih baik mereka sudah, namanya yajnya ini kan korban suci tulus ikhlas. Semeton-semeton di pura dadia atau pura desa utawi yang ngaben itu dengan ngayah bentuk uang, dengan ngayah bentuk tenaga, dengan ngayah bentuk pikiran, dengan ngayah dalam bentuk lain-lainnya, kita juga ngayah dalam bentuk tenaga. Kan gitu sebetulnya konsepnya, sehingga kita harapkan ini bisa menular juga. Karena terakhir anak-anak muda yang lihat sudah mulai bangun, sudah pingin begitu, seperti di Bali Selatan lah. Kalau di Bali Selatan kan sudah banyak yang melakukan itu, banyak yang betul-betul ngayah dan merasa senang kalau di pura, apalagi pura dalam, pura desa gitu, ada semacam kebanggaan, ada semacam kepuasan batin. Jadi nari kepada Tuhan gitu, kepada beliau ini adalah makanan batin kami di Beli Braya, atau itulah bagian dari makanan jiwa kami, sehingga kami terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali dan Buleleng terutama yang memberikan ruang terus kita untuk ngayah di pura-pura. Dan respon dari masyarakat ya positif. Kalau masyarakat sangat positif. Semua orang bertanya, orang semua bertanya, ini gimana? Betul bayar? Betul gratis atau bayar? Sebetulnya kan bahasa ini sangat vulgar ya. Kadang-kadang di awal-awal saya sangat sulit bilang ngayah. Tapi kata ngayah ini karena naik turun dia. Ada dalam posisi baik, ada terdistorsi bayar gitu kan. Kalau dijelaskan dengan cara yang sangat santun dan mekulit, istilah Balinya belum diterima. Dan di Buleleng itu kan orangnya agak vulgar. Akhirnya teman-teman yang bondres selalu bilang gratis gitu. Ada juga yang apa namanya yang protes, jangan aja vulgar gitu. Nah, ini serba sulit ya. Rasa bahasa karena kata ngayah itu sendiri sudah mulai agak bergeser ya. Bergeser. Ngayah tapi tetap ada bayar. Ada bayarannya. Mau bayar. Tapi ini kalau Beli Braya betul-betul ngayah ya ngayah. Ya. Gratis tadi. Betul. Kalaupun kita diberi atau tim kita diberi, kita selalu waliang dalam arti punya balik. Kita ambil 50.000 atau 100.000 untuk tataan sesari. Bahkan kita bilang kalau ada pes bolong juga kita terima pes bolong. Dan kita waliang untuk mempunyai ke ajang Ide Betara, utawi ke leluhur yang sedang. Berarti kalau dihitung-hitung sudah berapa, dari 2019 sudah berapa? Kita 25 tahun. Berapa kali nari udah lupa ya? Udah ratusan kali ya, udah ratusan. Kayak kemarin, minggu kemarin, 1 minggu dari 26 sampai 31, kita di 15 dadia. 15 dadi 1 minggu. Bahkan kalau hari kan Bali itu odalan itu numpuk kan. Kalau udah anggar kasih, Buda Manis, Purnama Kapat, kadang-kadang kita tolak. Karena satu hari itu maksimum bisa kita 6-7. Kadang datang sampai 9-10. Jadi satu hari 9 tempat. Bisa maksimal. 9 tempat. Akhirnya kita bisa yang kita terima sampai 7 saja. Maksimal 7. Maksimal 7. Karena kalau kita bagi tim 2-2, anggap 2 kali 3, 6 tambah 1 udah malam, udah nggak bisa lagi dari segi mungkin waktu dan tenaga dari teman-teman tim ya. Jadi pernah beberapa tempat, terutama di Purnama Kapat, Anggar Kasih yang gitu, kalau sudah yang ke-8 kita dengan sangat minta maaf tidak bisa melayani karena keterbatasan waktu dan tenaga. Sehingga caranya siapa yang duluan ngolemin datang, makanya jauh-jauh harus udah ngolemin 1-2 sesuai dengan yang datangnya, itu yang kita layani. Gitu ya. Bukan karena apa, walaupun kadang-kadang di sebelah desa atau teman gitu, dia datang yang ke-8 kita nolak, karena sudah ada urutan yang ke-7. Jadi masyarakat yang mungkin berkenan ya, ayah-ayah kami Beli Braya jauh-jauh hari, mungkin udah tahu dalam lagi sebulan, mungkin sebulannya atau 2 minggunya. Sehingga urutannya urutan di awal. Tapi ya Buleleng ya, berarti Buleleng kan luas itu. Luas. Dan itu hampir semua wilayah sudah kita datangi. Seluruh kecamatan sudah kita datangi dengan berbagai dari Dadia, Pura Desa, sampai pada ngaben-ngaben massal. Nah, yang terakhir program kita 2 tahun terakhir ini kan perkembangannya calon arang. Prebon calon arang. Ya. Gitu. Ini gratis juga? Gratis juga. Karena kita kadang-kadang kalau tim calon arang kan lebih banyak lagi. Lebih banyak.
Kalau tim topeng, kalau cuma satu tempat bisa berempat. Kalau dia tadi 7 tempat, kita bagi 2 tim, satu tim 2 orang. Nah, kalau calon narang, sekegong aja hampir 25 orang. Itu sekegongnya disediakan oleh Beribraya? Ya, kita kebetulan yang asli Bibitin, sekegongnya kami dari Bibitin, Sekupul Galungan, dari desa-desa di situ, dan banyak anak-anak muda. Berarti membina juga Beribraya ini? Ya. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Saya senangnya begini, ternyata anak-anak muda di Buleleng itu bergairah. Seneng dia ada tarian-tarian sakral ini. Nah, mohon mungkin izin ya, kalau ada teman-teman di Denpasar atau misalnya di luar Buleleng dan orang-orang Buleleng yang mau mengembangkan, karena tahu tiang tarian calon narang ini kan sakral, bentuk penghormatan kepada tari Durga dan Siwa dalam bentuk lelampahan banyak itu, lelampahannya itu mudah-mudahan bisa dikembangkan sehingga anak-anak muda ini juga ada tempat untuk berekspresi, melihat dan merasakan tari-tari sakral ini. Buktinya sekegong saya banyak anak-anak muda, ada masih baru tamat, ada yang sedang kuliah, ada SMA. Begitu juga sisi-sisinya anak-anak SMA banyak dari Buleleng, ada SMA 3, SMA 1 yang gabungan dari beberapa, ada sanggar, kita ajak dulu, ini loh tari calon narang prosesi, dan rata-rata mereka sangat antusias dan senang, bahkan sering nanya Malih pidan iki ngaya. Padahal nggak dibayar ya? Padahal nggak dibayar. Kadang-kadang ngajak makan aja. Kadang-kadang ya paling ya sekedar apa gitu kan. Dan mereka mau. Ya. Mereka karena sekali lagi ini kan makanan jiwa ya. Hati dan ada kepuasan dan ada keyakinan. Apalagi anak-anak itu bilang pura dalam ya. Jadi ada semacam semangat dan kegairahan di pura dalam gitu. Itu artinya sebenarnya anak-anak muda terutama di Buleleng juga yang bayangan kita ini mungkin mereka sudah modern, sudah lebih suka bandnya katakanlah begitu. Tapi ketika digugah dia untuk diajak berkesenian ini ternyata mereka sangat antusias. Mereka ternyata mungkin lama tidak tersentuh itu khusus di Buleleng. Ini karena kan ada sebenarnya kesenian tradisional tapi yang tidak bentuk ngayah sakral itu kan jarang. Misalnya di Buleleng mengembangkan tarian Trunojayo itu tetap gong kebiar ada. Tetapi yang masuk pada tarian sakral ritual di pura-pura ini kan sebenarnya jarang yang ada mau mengembangkan khusus di Buleleng. Nah, alangkah baiknya ini dengan tokoh-tokoh melalui Bali TV tentunya saya harapkan tidak hanya saya, banyak juga yang mengembangkan tentunya dengan konsep ngayah ya. Dengan konsep ngayah saya yakin orang-orang mampu di Buleleng banyak, orang-orang yang kalau bahasa bondresnya itu bukan nganti yang ngelah pipis liu bareng ngayah kan itu. Jadi memang ngayah pada saat memang dibutuhkan untuk menggairahkan anak-anak muda dan saya tidak satu seke saja di situ yang bisa menabuhkan, ada seke lain juga yang sudah siap. Ketika kita ayo ya siap dan ngayah, ada 2 kelompok-kelompok seke itu yang siap nabuh dan ada juga 3 kelompok sisi yang juga terus siap untuk ngayah gitu. Jadi saya terima kasih sekali kepada masyarakat Buleleng anak-anak muda dan juga pembina dari pembina seni di Buleleng yang terus memotivasi mendorong kesenian ini. Seniman-seniman tua juga banyak yang luar biasa katanya dan terus memotivasi, menurunkan ilmunya kepada anak didiknya, kemudian diajak ke kita. Nah, itu kan seniman tua seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik. Kalau kita bicara, ini kan ya gratis, ngayah, total ya. Tapi kan ada biaya operasional Pak Dekan. Artinya dalam proses itu, dari mana Kak? Kalau boleh cerita sedikit. Yang yakini bahwa setiap itu pergerakan pasti. Tapi saya pakai konsep Bung Karno itu kan gotong royong. Gotong royong. Dan karena konsepnya ngayah tidak terlalu banyak sebetulnya di situ. Gotong royong itu kadang-kadang ya dari beberapa teman, dari yang di komunitas Beribraya itu komunitas Beribraya, bahkan kadang-kadang dari penari sendiri gitu kan. Misalnya penari punya ini dia bantu. Jadi konsep gotong royong dilakukan dan sangat-sangat luar biasa saya rasakan. Saya yakin beliaunya juga pasti memberikan jalan yang lain. Rezeki kita masih di tempat yang lain yang bisa kita sampaikan di situ. Jadi banyak ada dari notaris yang bantu kita, ada dari teman-teman dosen, dari saya kadang-kadang, jadi tetap itu. Dan itu bentuknya juga berupa punio lah katakanlah ke Beribraya, kemudian untuk biaya operasional. Nah itu yang kemudian digunakan untuk ngayah di desa-desa. Dan kita kadang-kadang contoh ini ya, truk salah satu yang ngasih pinjam truk dikasih pinjam gratis itu. Ya. Salah satu pengusaha di BBT itu ngasih, udah asal kamu ngayah pakai lah bebas kayak gitu kan. Yang satu kasih pickup
Ini mau pakai ngayah ya di pura, pakai dah. Kayak gitu namanya gotong royong. Kalau nggak mungkin saya sebutkan, ini sumbangan ini. Itu betul. Saya dikasih pinjam gratis. Belikan solar paling seketali udah cukup karena dekat-dekat kan. Kan nggak seberapa itu. Tapi kan mobil-mobil itu gratis karena dipinjamkan, dikasih sama toko-toko di situ. Kadang-kadang penarinya, Pak, saya ngayah ya karena di desa saya yang ginikan semua. Oh gitu kan. Ternyata konsep gotong royong itu sangat mukjizat ya. Mukjizat. Kalau di Bali itu apa namanya? Kan dulu konsep kita begitu, ngayah semua apa namanya melakukan sesuatu dengan ikhlas itu ya. Dan saya yakin ketulusan keikhlasan kita pasti tersampaikan kepada masyarakat juga pasti merespon. Sekarang kita sedang membina adik-adik ya, ada di SD untuk menggambel juga di kita di Beli Beraya. Waduh, orang tuanya antusias sekali. Karena ternyata daripada katanya main HP di rumah dan lain sebagainya, mereka antusias. Kadang-kadang udah kita yang bereskan. Mereka tahu bahwa ini betul-betul kita buat untuk kepentingan adat budaya Bali, dan rasanya hampir seluruh masyarakat Bali dan Buleleng menginginkan itu. Mungkin cuma ruangnya kita belum beri, belum banyak yang memberikan tempat. Anak-anak muda juga gitu, ruangnya. Contoh kita misalnya lomba, dulu ada lomba gogoh, kemarin tentang video kreatif tentang budaya. Antusias kok banyak. Mereka perlu tempat itu sebetulnya. Dan mudah-mudahan nanti khusus ini sesuai dengan slogannya Bali TV juga untuk ajak budaya Bali. Kita harus terus dorong untuk juga anak-anak muda makin tertarik dengan adat budaya Bali. Walaupun senang juga yang modern, tetapi jangan meninggalkan apa yang menjadi warisan leluhur kita. Kan gitu. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Terima kasih. Ya, ternyata kita diinformasikan bahwa Pak Dekan tidak hanya paham tentang kajian tentang politik, hukum dan lain sebagainya, tapi juga ngayahnya luar biasa di Beli Beraya, dan itu sudah bisa memotivasi masyarakat, kemudian anak-anak muda untuk bagaimana mencintai budaya, dan konsep ngayahnya betul-betul ngayah. Mudah-mudahan banyak lagi yang seperti Beli Beraya ini mengembangkan kesenian dan Buleleng khususnya bisa lebih. Dan mohon maaf bagi seniman yang merasa mungkin ini tapi tidak ada maksud apa-apa, tapi ruang ini ruang ngayah ini banyak. Artinya kita hanya ngayah di yadnya. Masih banyak ruang-ruang misalnya komersil, teman-teman seniman misalnya tentang plas-pasan atau misalnya peresmian gedung, nganten, kita nggak masuk di situ. Silakan nanti kita khusus untuk yadnya saja. Dan mohon dimaklumi ini hanya untuk yadnya gitu. Baik. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk. Kali ini saya ucap terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.